Halo Sobat MPK. Nah, kali ini kita bakal ngejawab pertanyaan dari teman-teman tentang perbedaan antara MPK sama KHU. Yuk kita tonton videonya. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kenalan dulu dong Kak, kakak siapa? Oh ya, perkenalkan, nama saya Mutakillah Ahmad. Udah? Dari siapa ini? Maksudnya kakak Mutakil Ahmad itu siapa sih? Oh, jadi aku itu Ketua Departemen Pembinaan Hufaz di UKM MPK, Mahasiswa Pencinta Al-Quran. Wah, kira-kira DPH itu fungsinya buat apa sih Kak? Jadi DPH itu fungsinya seperti namanya, pembinaan hufaz. Jadi turunan acara proker yang ada untuk membina hufaz itu sendiri. Gitu. Walah. Terus kalau yang KHU itu apa Kak? Oh, KHU. KHU itu keluarga hufaz UMS. Itu adalah komunitas yang kita bina juga, dibina oleh DPH. Jadi komunitas keluarga hufaz UMS adalah komunitas yang mewadahi seluruh mahasiswa UMS yang memiliki hafalan tentunya, karena di sini kan komunitas keluarga hufaz gitu. Kalau gitu bedanya DPH sama KHU itu gimana kan sama-sama hufaz nih Kak? Jadi bedanya itu pertama, DPH itu departemen yang ada di MPK. Otomatis dia bagian dari kepengurusan MPK. Kalau KHU itu dibina oleh DPH, di bawahnya Departemen Pembinaan Hufaz. Jadi dikembangkan oleh DPH itu sendiri, yang mana komunitas ini nanti jalannya lebih simpel, lebih menggait seluruh mahasiswa UMS. Kalau DPH ini kan memang dia masuk dalam oprek dari MPK dan orang-orangnya juga di screening dan sebagainya. Kalau KHU ini memang dia yang punya hafalan 10 juz, kemudian dia mahasiswa aktif UMS, ya udah dia bisa langsung masuk ke KHU gitu. Tapi ya Kak, banyak orang yang suka bingung gitu Kak antara KHU sama MPK. Nah, itu gimana tuh Kak? Ya emang sih sama-sama bergerak dalam bidang Al-Quran. Terus kan orang pada bingung tuh. Nah, bedanya yang pertama ya, catat. Siap. Kalau DPH itu dia ada opreknya. Opreknya itu setahun sekali. Kemarin kan udah oprek tuh. Kemudian ada screening, ada yang nggak lulus. Kalau KHU nggak ada oprek yang khusus. Jadi setiap hari itu ada oprek. Kamu bisa masuk KHU sekarang. Wow. Yang penting sesuai dengan syaratnya. Syaratnya cuma 2. Syaratnya yang untuk saat ini ya, KHU itu minimal 10 juz. Udah pernah hafal ya, ingat pernah hafal. Jadi ada orang yang memang udah lebih dari 10 juz tapi kan kayak aku minder lah, aku belum lancar, belum mungkin gitu, baru mungkin 1 juz. Itu nggak apa-apa karena teman-teman udah pernah hafal 10 juz. Yang kedua jelas ya, kan di sini keluarga hufaz UMS, artinya teman-teman masih menjadi mahasiswa aktif. Kalau teman-teman udah lulus, artinya teman-teman ya sudah jadi demis lah, bahasanya gitu. Itu sih secara simpelnya. Wah, jadi tertarik nih. Kalau aku ikut KHU nih Kak, di sana itu aku bakal ngapain aja sih Kak? Oh, jadi kegiatan KHU itu sederhananya itu ada 3. Karena di KHU kan ada kepengurusan juga. Kepengurusannya itu ada Medcom, Personalia sama R&D. Nah, kalau R&D itu tugasnya di sana yang mengurusi tentang tasmi. Karena di sini komunitas hufaz pasti nggak jauh-jauh lah sama yang namanya hafalan tasmi. Nah, untuk menjaga hafalan itu kita ada tasmi. Tasmi ini diadakan 2 pekan sekali. Jadi misalkan sekarang kan bulan Oktober. Jadi untuk pekan 1 2 itu kita tasmi 3 juz, 3 juzan. Laki-laki, ikhwan dulu nih. Kemudian di pekan 3 dan 4 itu akhwat gitu. Jadi 1 bulan 2 kali tasminya 3 juz. Nanti gantian terus. Kemudian kita juga
ada kegiatan silaturahmi hufaz. Silaturahmi hufaz itu kegiatan kumpul-kumpul kita sebagai komunitas hufaz. Kan komunitas ada kumpul-kumpulnya kan. Nah, namanya itu silaturahmi hufaz. Nanti kumpul-kumpulnya itu banyak macamnya. Nanti di situ bisa nanti kita kajian Al-Qur'annya atau healing juga bisa. Yang ketiga ada namanya Hufad Hijrah. Hufad Hijrah itu kayak kita memperkenalkan KHU ini buat orang-orang di luar sana, mahasiswa umum. Kan banyak tuh yang belum kenal tentang KHU. Terus barangkali ada yang udah selesai hafalannya, udah 10 juz, kita tarik mereka untuk ikut KHU. Itu sih. Kalau yang divisi media itu tadi ngapain Kak? Ya tentunya dari namanya aja media, dia nanti yang ngatur tentang publikasi KHU ini sendiri. Kan ada Instagramnya nih, baru banget ada. Jadi teman-teman bisa follow KHU_UMS. KHU_UMS. Wah, nanti ada di sini ya. Oh ya, nanti di bawah ini. Oh gitu. Terus nih ya Kak, berarti anggota KHU itu termasuk ke dalam anggota MPK juga ya Kak? Ya, jadi karena KHU ini di bawah DPH, dia masuk ke anggotaan MPK secara nggak langsung gitu. Nanti di KHU ini juga teman-teman ada jaketnya ya. Nanti kalau ikut KHU terus nanti itu nggak wajib bikin, tapi teman-teman bisa. Nanti ada jaket KHU, ada tulisan di sini lambang MPK dan lambang KHU. Nih, keren banget dong Kak. Apalagi? Terus benefit ikut KHU itu apa Kak? Yang pertama jelas teman-teman karena ikut KHU itu nanti teman-teman bisa dapat relasi teman seperjuangan yang sama-sama menghafal Quran. Di sana bisa dapat semangat lah ya, saling memotivasi kalau lagi futur. Yang kedua bisa punya nanti partner murjaah kalau punya teman sefrekuensi dan sebagainya gitu sih. Wah seru banget. Boleh tahu nggak sih Kak Preskom KHU itu siapa? Ya, jadi Preskom nama penyebutan untuk ketuanya ya. Kalau biasa UKM itu kan namanya ketua umum. Kalau di KHU ini namanya Preskom, Presiden Komunitas. Namanya itu Fauzi Ramadan. Gak ada yang ngomong. Weh, tepuk tangan untuk Fauzi. Fauzi yang sedang menonton, wah, gak apa-apa. Kamu selamat jadi enggak ya. Dia jadi namanya Fauzi Ramadan, sering disebutnya itu Fauzi, Mas Fauzi itu. Sekaligus sebagai ketua Departemen Musabaqah Al-Qur'an di MPK. Tapi kok Kak, KHU itu kok jarang muncul di permukaan gitu ya Kak? Kenapa sih Kak? Ya, jadi KHU ini masih kita merangkak bahasanya ya. Jadi masih pergerakannya ya baru mulai kita menghidupkan kembali, walaupun sebenarnya KHU ini sudah agak lama. Di Instagramnya baru mulai, kemudian kepengurusannya baru mulai kita aktifkan lagi. Jadi teman-teman kalau mau gabung KHU tuh bisa banget juga sebagai andil menghidupkan KHU kembali gitu. Dan kalau teman-teman punya teman lagi yang sudah punya hafalan kemudian mau mendakwahkan di Al-Quran juga, itu bisa dikasih tahu tuh tentang KHU, masuk KHU juga. Wah, terus kalau misalkan kita ikut MPK itu harus ikut KHU juga ya Kak? Oh itu enggak, jadi KHU ini fleksibel. Teman-teman mau ikut organisasi apapun, mau bahkan MPK sendiri bisa ikut KHU, bisa enggak ikut KHU. Jadi KHU itu sangat fleksibel. Teman-teman punya hafalan masih UMS bisa masuk KHU. Begitu. Wah, ajakan dong Kak biar kita semua daftar KHU. Oke, jadi gini, kita sebagai penghafal Al-Quran tidak cukup untuk diri sendiri, tapi kita juga punya andil untuk mendakwahkan Al-Quran. Salah satunya dengan masuk KHU, Komunitas Keluarga Hufaz UMS. Di sana kita bareng-bareng berkontribusi satu perjuangan untuk menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mendakwahkan Al-Quran. Begitu. Wah, Masya Allah. Yaudah guys, berarti kita itu bisa nih buat daftar KHU dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ada di
Oke. Masih teman Kak? Oh ya. Nah, nanti ini di akhir harus ditulis di sini ya. bit.ly gitu kan. bit.ly/ langsung oprek KHU. Oh ya, link pendaftaran kan teman-teman udah pengen gitu misalkan. Ada nih di sini nanti. Nanti bisa diklik link pendaftarannya, diisi aja. Nggak usah minder, nggak usah apa, karena di situ santai aja gitu acaranya. Dan kalau teman-teman misal sibuk banget ya cuman anggota KHU biasa gitu. Kalau ada acara ikut, kalau nggak ada acara apa sih, kalau sempat bisa ikut nyimak atau ikut silaturahmi, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu kan, karena memang fungsi ini yang pertama kan buat menjaring teman-teman satu komunitas saja gitu. Jadi pas buat orang-orang para sibuk. Kalau orang-orang yang gabut juga bisa nanti masuk ke pengurusannya, nanti yang ngatur ini itunya di KHU itu sendiri. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kemudian menjadi amal jariah kita, di investasi akhirat lah ya. Itu aja. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu teman-teman perbedaan antara KHU sama MPK. Gimana? Udah jelas kan sekarang? Jadi KHU itu termasuk ke dalam bagian MPK. Jadi buat teman-teman yang kemarin gak keterima nih untuk masuk jadi pengurus MPK, bisa banget buat join di KHU. Karena syarat dari KHU cuma 2, yaitu mahasiswa aktif UMS dan minimal hafalan 10 juz. Jadi teman-teman yang mau daftar KHU bisa klik link di bawah ini ya. Aku tunggu. Ayo kita kumpul di KHU. Jangan lupa daftar ya. Oh ya, yang udah keterima jadi pengurus MPK juga bisa daftar KHU loh. Ayo semuanya daftar KHU.